Perkenalkan, saya Eki Satria Sidaputar, NIM 1908020075, jurusan S1 Kimia, Universitas Sumatera Utara. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kromatografi. Kromatografi adalah metode pemisahan komponen dari campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam. Apa sih arti fase gerak dan fase diam itu? Fase gerak dalam kromatografi adalah senyawa yang digunakan untuk memisahkan komponen dalam suatu campuran. Yang paling penting, fase ini dapat bergerak bersama dengan komponen. Akibatnya, fase gerak berjalan melalui fase diam bersama dengan sampel. Sampel larut dalam fase gerak dan bermigrasi melalui fase diam. Fase gerak dapat berupa cairan atau gas. Sedangkan fase diam dari teknik kromatografi adalah senyawa yang digunakan untuk memisahkan komponen dalam suatu campuran. Namun, fase ini tidak bergerak dengan komponen. Ini bisa berupa senyawa padat atau cairan yang didukung pada padatan. Jenis-jenis kromatografi. 1. Kromatografi kertas. Kromatografi kertas adalah metode analisis yang digunakan untuk memisahkan bahan kimia berwarna. Dengan menggunakan kromatografi kertas, kita dapat mengetahui komponen zat warna dalam suatu bahan apakah aman untuk digunakan atau tidak dengan cara membandingkan zat warna dalam sampel dengan zat warna standar. Pada kromatografi kertas, fase diam adalah air yang disokong oleh selulosa dari kertas kromatografi, sedangkan fase gerak merupakan campuran dari pelarut organik dan air. 2. Kromatografi cair. Kromatografi cair adalah salah satu teknik yang paling cocok saat akan memisahkan molekul atau ion yang terkandung atau terlarut dalam suatu larutan. Saat larutan sampel akhirnya berinteraksi dengan fase diam, maka molekul-molekul di dalam larutan akan berinteraksi terhadap fase diam. Jenis-jenis kromatografi cair ini adalah kromatografi cair kinerja tinggi atau High Performance Liquid Chromatography yang disingkat HPLC, kemudian kromatografi fase terbalik atau Reverse Phase Chromatography atau disingkat RPC, dan kromatografi pertukaran ion atau Ion Exchange Chromatography. Jenis ini dibedakan berdasarkan jenis komponen serta proses yang dilakukan. 3. Kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis ini disebut sebagai teknik yang memungkinkan untuk melakukan analisa dalam proses kualitatif. Proses ini berasal dari sampel dan akan diuji dengan cara memisahkan komponen sampel dengan berdasarkan pada perbedaan polaritasnya. Untuk kromatografi lapis tipis ini, prinsip kerjanya adalah memisahkan sampel berdasarkan polaritas dari pelarut dan sampel yang nantinya digunakan. 4. Kromatografi kolom. Ini adalah jenis kromatografi yang dapat dilakukan dengan kolom gelas. Pada umumnya, jenis kromatografi kolom ini digunakan untuk melakukan pemisahan pigmen pada tanaman. Sebuah campuran dalam pigmen tersebut kemudian ditempatkan dalam kolom gelas dengan kandungan konten alumina.